Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Terima kasih Mas Greget Kalabuana atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bu Nini Sumohandoyo, Pak Arif Baharudin MBA, Bu Prita Gozi, dan Pak Ari Purnomo yang juga akan menjadi guru-guru kita semua pada kesempatan siang hari ini terkait dengan webinar literasi dan keuangan syariah gaya investasi syariah ala milenial. Alhamdulillahirabbil alamin, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Nini ya tentang kondisi yang kita semua prihatin dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentu saja dunia usaha memiliki tantangan dan kesulitannya sendiri. Saya sendiri meskipun tadi disebut profesi penulis dan pengasuh kajian, juga sebagai mungkin mudah-mudahan masih teranggap sebagai milenial, saya juga punya investasi, saya juga punya bidang usaha gitu ya. Di antaranya memang ketika kemudian mendirikan bisnis itu kita selalu dalam rangka berkhidmah melayani apa yang menjadi kepentingan umat gitu ya. Jadi ini ada kaitannya dengan Majelis Jejak Nabi misalnya. Di Majelis Jejak Nabi ini saya mengasuh kajian tentang mengenal Rasulullah SAW dari sejak awal sebelum kelahiran beliau sampai beliau wafat, dimulai di Masjid Jogokarian kemudian berkembang ke beberapa masjid di kota-kota yang lain secara rutin. Nah, pada tahun sekitar 2012 sampai 2015 itu ya kajian ini berkembang dan kemudian jamaah kajian ini mengatakan, Ustadz kalau bisa bikin satu perjalanan yang kita di sana bisa mengkaji sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat kejadiannya. Oh, maksudnya gimana Bu? Sambil umroh gitu Ustadz. Nah, akhirnya kemudian kami mendirikan sebuah perusahaan ya dengan tujuan untuk melayani jamaah yang ingin mendengar kisah-kisah sirah itu di tempat terjadinya peristiwa. Maka kami mendirikan PT Jejak Imani Berkah Bersama yang alhamdulillah tahun ini untuk kesekian kalinya mendapatkan akreditasi A dari Kementerian Agama tentang penyelenggara umroh yang insya Allah memiliki standar yang sangat baik dalam berkhidmah melayani jamaah. Tapi ya seperti tadi sudah disebutkan, kita sudah sejak bulan terakhir bulan Maret tahun 2020 dalam memberangkatkan dan berkhidmah kepada jamaah ya, sehingga dalam waktu berbulan-bulan ini sampai sekarang kita belum punya khidmah lagi kepada jamaah untuk menghantarkan umroh. Kemarin kita mencoba di awal itu pun kondisinya masih sangat ribet ya, belum memungkinkan untuk mengkhidmati jamaah dengan baik, sehingga kami harus shift perusahaan ini dari sebuah perusahaan semata-mata menghantarkan jamaah kita untuk mendengarkan ya kajian-kajian sirah di tempat terjadi peristiwa sambil menjadi tamu Allah dan menyusuri senyum dan air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap pada bagaimana perusahaan ini sustain ya, memberikan khidmah ya. Kita bikin kelas-kelas online untuk jamaah-jamaah kita. Ada kelas tentang sirah, ada kelas tentang akidah, ada kelas tentang fikih, ada kelas online berbayar dengan juga memberdayakan para asatid dan pembimbing kita untuk mengisi kelas-kelas sirah, kelas-kelas online tersebut. Sustain, bertahan, tetapi inilah ya tantangan-tantangan berat yang memang tetap harus kita hadapi dan sikapi dengan baik. Demikian pula saya juga memiliki bisnis di bidang fashion gitu ya. Tentu fashion juga termasuk hal yang mendapatkan pukulan berat sepanjang tahun ini, sehingga kita terus berusaha. Karena dulu saya mendirikan usaha fashion ini dari simple juga, kajian tentang sejarah. Saya mengenalkan tokoh-tokoh pejuang Islam dari para sahabat Nabi, para tabi'in, para imam, sampai kemudian para pahlawan seperti Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi, sampai kepada para pahlawan-pahlawan nasional kita ya, dari Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda, Teuku Umar ya, kemudian Pangeran Antasari, sampai kemudian
Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya, itu kita kenalkan dalam bentuk fashion berupa pakaian ini kita tiru dari model pakaian busana dari yang biasa dikenakan oleh pahlawan-pahlawan nasional kita. Seperti yang saya pakai hari ini nih, namanya Koko Seri Diponegoro, karena kita ambil model bagian ininya dari pakaian yang dipakai Pangeran Diponegoro ketika beliau dilukis oleh A.J. Bik ya, seorang Hout Bajo atau hakim tinggi Batavia yang bertemu dengan beliau gitu ya. Kemudian kita berharap semua orang yang memakai pakaian kita, saya pakai brand Full Heart misalnya ini untuk kemudian bisa menceritakan pakaian yang dipakainya ini terkait dengan pahlawan atau tokoh-tokoh yang kemudian menjadi inspirasi dari pakaian tersebut. Jadi ini saya kira jiwa milenialnya di situ ya, bukan bisnis semata-mata profit taking, tetapi untuk memberikan edukasi, memberikan pengalaman, experience kepada teman-teman, di mana kemudian dia bisa merasakan sebuah pengalaman memakai baju yang mirip pahlawan yang mungkin dia menjadikan panutan, ya jadi dia ngefans sama pahlawan tersebut, ya ingin meneladani berbagai nilai-nilai. Jadi kita menghidupkan ruh-ruh perjuangan dari pahlawan dalam busana. Tapi tentu di kondisi pandemi tidak banyak orang untuk pergi keluar, tidak banyak orang untuk memakai pakaian yang kemudian dia bisa show off kepada orang lain. Tentu ini juga tantangan tersendiri dalam bisnis ini. Bisnis lain misalnya kita mengangkat kuliner tradisional di Jogja melalui rumah makan kita gitu ya. Hal-hal seperti ini terus kita lakukan, dan sebagai pengenalan tentang bisnis dan investasi untuk millennials, saya perlu menyampaikan teori klasiknya. Di antara teori investasi klasik kita tentu adalah misalnya musyarakah. Dan musyarakah ini yang kita laksanakan di berbagai bidang bisnis kita ya, berserikat dengan orang lain. Kalau kita memulai sendiri, mungkin dari sisi modal dan keterampilan dan skill bisnis kita belum menguasai segala bidang, apalagi hulu sampai hilir di satu core bisnis tertentu, tapi dengan berserikat dengan orang lain yang memiliki pengalaman untuk mengelola satu bisnis, dengan orang lain yang memiliki modal, ya, itu kita bisa berserikat satu sama lain dengan pembagian nisbah keuntungan nanti sesuai dengan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak dalam musyarakah. Kemudian juga mudharabah, ada mudharabah saya juga melakukan misalnya dengan memasrahkan modal kepada orang yang kemudian dia dipercaya betul oleh kita ya. Di satu sisi, kedua dia betul-betul memiliki skill untuk menyelenggarakan atau mengelola modal tersebut supaya menjadi bisnis yang bisa menguntungkan dengan share nisbah yang disepakati. Ada yang mutlak tentu dalam mudharabah, pokoknya pasrah bongkoan bisnisnya seperti apa, ya, kepercayaannya sangat tinggi, hitam di atas putih diikat. Tapi ada juga yang muqayyad dengan syarat dan ketentuan tertentu sehingga kita satu sama lain bisa untuk kemudian mengontrol gitu ya. Tapi secara umum beda dengan musyarakah yang kita semua pihak terlibat dalam mudharabah, mudharib berperan utama sementara sahibul amal atau pemilik modal tentu hanya memberikan satu pengawasan yang ringan, yang memberikan keleluasaan kepada mudharib untuk melaksanakan penyelenggaraan modal tersebut untuk menjadi sebuah usaha yang menguntungkan. Nah, di kondisi pandemi COVID-19 ketika semua bisnis memiliki tantangan-tantangannya dan kesulitan-kesulitannya, tentu teman-teman milenial juga ada yang tidak ingin membiarkan dananya untuk menganggur. Nah, musyarakah ataupun mudharabah ini bisa menjadi satu acuan ya untuk kita pakai ketika kita kemudian berani untuk terjun ke dunia bisnis secara real. Tentu ada alternatif-alternatif lain di teman-teman millennials zaman sekarang, bisa dengan saham syariah ya, di Jakarta Islamic Index ya, dan lain sebagainya yang menyediakan emiten-emiten saham syariah yang kemudian bisa dipilih ya, untuk kemudian kita terikut serta pada perusahaan-perusahaan terbuka secara syariah tersebut, sehingga kita tinggal bagaimana kemudian memilih dengan jeli instrumen investasi di saham syariah yang sesuai dengan kita, dan kemudian juga kita bisa membaca prospek ke depannya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga misalnya reksadana syariah, kita mempercayakan kepada perusahaan pengelola modal untuk
mengelola modal kita ke bidang-bidang yang kira-kira insya Allah akan memberikan profit yang baik, dan terutama bidang-bidang bisnis yang syar'i dan insya Allah akan menjadi pintu-pintu keberkahan. Kita juga bisa ke sukuk ya, ke obligasi syariah atau sukuk yang kemudian sekarang juga banyak ditawarkan ya. Kita bisa memilih ini utang jangka panjang seperti apa ya secara syar'i yang bisa kita investasikan di sana. Nah, teman-teman milenials juga sebenarnya kalau yang ini bukan investasi tetapi lindung nilai. Lindung nilai itu berupa emas misalnya. Saya sangat senang bertransaksi itu dengan emas. Jadi saya kalau ada teman meminjam uang kepada saya memilih meminjamkan emas. Jadi kalau meminjamkan emas ini sistem lindung nilainya aman bagi dia, aman bagi saya, dan adil. Tidak ada yang terdolimi. Misalnya dia pinjam 500 gram emas ya. Dia mencicil selama 50 bulan, per bulan 10 gram. Itu akan adil bagi saya dan adil bagi dia. Dia tidak membayar lebih, saya tidak mengambil riba, tetapi secara lindung nilai saya tetap. Nanti ketika terkumpul dalam waktu 50 bulan dari sekarang ya, 4 tahun lebih, itu saya tetap akan mendapatkan 500 gram, yang kalau dinilai dengan rupiah tentu 500 gram 4 tahun lagi dengan 500 gram sekarang lebih tinggi nanti. Tetapi sebenarnya bukan emasnya yang naik, itu rupiahnya yang turun, kan begitu. Nah, jadi saya kalau bertransaksi hutang piutang dan lain sebagainya itu sangat senang dengan emas ya, karena sangat melindungi masing-masing, tidak ada yang terdolimi. Kayak bapak saya dulu tahun 80-an dipinjem orang uangnya 200.000, ya dikembalikannya tahun 2000, tetap 200.000. Itu kan meskipun tidak ada riba tapi ada yang dirugikan gitu ya. Ada yang dirugikan. Nah, 200.000 di tahun 80 itu dapat 2 sepeda motor gitu ya. Di tahun 2000 itu cuma dapat uang muka 1 sepeda motor gitu. Jadi ini ada satu hal yang akan menjadi kerugian bagi salah satu pihak. Nah, kalau emas tentu aman. Jadi tapi kalau bisa ya tentu harus dengan bentuk real emas ya. Sehingga dengan begitu dia tidak ada yang dirugikan. Jadi saya senang emas ini untuk lindung nilai sekaligus sebenarnya bukan instrumen investasi, tapi dengan lindung nilai kepada teman yang membutuhkan dan lain sebagainya. Tadi kita akan merasakan satu keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Yang lain mungkin teman-teman juga bisa memilih misalnya properti ya. Tentu dengan niat kalau itu berbentuk bangunan, rumah, apartemen atau lainnya tetap harus ditempati, karena dalam syariat asal dalam hal yang berbentuk bangunan itu kan sebenarnya dianggap mendolimi bumi, karena bumi punya ruang terbuka kemudian dibangun sesuatu di atasnya. Nah itu asal kehukumannya adalah boleh dibangun untuk ditempati. Jadi tidak boleh kita membeli atau properti hanya untuk kemudian dianggurkan, ditunggu nilainya naik, tetapi upayakan tetap dihuni. Bagaimana cara terupayakan untuk tetap dihuni? Dengan disewakan atau dengan hal-hal yang lain. Ini menjadi hal yang kita perlu perhatikan. Bedanya kita dengan sekedar investasi beli properti ya, nunggu harganya naik gitu ya. Kalau berbentuk tanah maka tetap upayakan produktif. Kalau dia bisa ditanami tetap harus ditanami ya, bahwa kita menjadikannya instrumen investasi untuk satu saat kalau harga naik bisa dijual, tidak apa-apa, tapi dia harus tetap produktif, tidak boleh hanya dianggurkan. Ini prinsip di dalam investasi properti secara syar'i. Dan tadi tentu sudah disinggung juga, ya kesehatan itu investasi yang penting juga, karena kita dalam berkarya, dalam berbisnis, saya menulis buku, saya memproduksi kajian-kajian webinar untuk disebarluaskan dan lain sebagainya, tentu memerlukan kesehatan misalnya. Maka benar sekali tadi dari Bu Nini Sumuhandoyo, kesehatan itu bagian dari investasi gitu ya. Nah ini penting juga untuk diperhatikan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Jadi saya kira teman-teman millennials tahu ke depan, meskipun millennials itu lebih suka menghabiskan uangnya untuk experience katanya, bukan untuk membeli aset ya,
Tapi tetap kita harus berpikir tentang bagaimana menjadikan memiliki bisnis itu sebagai jalan rizki yang diberkahi Allah, ya, 9 dari 10 pintu rizki kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah bagian dari cara kita agar harta kita tidak berhenti. Harta kita tidak cuma menjadi simpanan yang mati yang setiap tahun harus kita bayar zakatnya, tapi harta kita ini produktif menggerakkan ekonomi dan menjadi wasilah jalan rizki juga bagi banyak orang, manfaat bagi banyak orang yang bekerja dalam menjalankan modal kita, sehingga dengan demikian pahala kita berlipat, bukan cuma pahala berbisnis karena Allah, tapi pahala menjadi jalan rizki bagi orang lain karena Allah, karena harta kita menggerakkan ekonomi yang luas. Demikian Mas Greget Kalabuana, atas waktu yang diberikan kepada saya hanya bisa menyampaikan yang begitu. Mudah-mudahan memotivasi teman-teman milenials dan juga membuat semakin banyak yang mau belajar berinvestasi secara syariah, dan insya Allah akan menjadi penggerak ekonomi kita di masa yang akan datang. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.